RDKK 35.072. Awal dialokasikan 24.784. Nanti untuk tertulisnya kami sampaikan, dan alokasi yang terakhir adalah 33.400 ton. SP36 untuk 14.094 RDKK. Alokasi pertama 4.460 ton. Alokasi kelima menjadi 5.023 ton. Set A untuk RDKK sebanyak 16.345. Alokasi pertama 11.326 ton. Alokasi terakhir yang kelima 13.326. NPK untuk 44.580 RDKK. Alokasi pertama 32.577. Alokasi kelima terjadi penurunan menjadi 31.600. Untuk pupuk organik dialokasikan untuk 19.015 RDKK. Alokasi pertama 7.753 ton. Alokasi kelima 15.506 ton. Sesuai dengan surat Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan nomor 477-5.2/08/08/2020 perihal percepatan dukungan infrastruktur dalam implementasi kartu tani disampaikan bahwa mulai tahun 2021 September penebusan pupuk bersubsidi di wilayah Jawa, Madura, Sumba diwajibkan menggunakan kartu tani, dan mulai 1 Januari 2021 seluruh wilayah Indonesia wajib menggunakan kartu tani. Namun kendala-kendala yang ada perlu kami sampaikan bahwa belum semua petani ini familiar dengan kartu tani, sehingga mereka masih merasa kesulitan. Dan yang kedua juga masih adanya ECC, sistem penebusan, mesin penebusan ini di masing-masing penyalur ini yang terkendala oleh jaringan internetnya, sehingga inilah yang sebenarnya mereka bisa melaksanakan penebusan dengan kartu tani mengalami kendala. Kemudian ada surat Dirjen Prasarana dan Prasarana RI seluruh wilayah kabupaten kota baik di bawah total penebusan bersubsidi menggunakan dashboard bank. Jadi permasalahan ini sebenarnya bukan masalah kelangkaan pupuknya, namun masalah teknis. Nah, terkait permasalahan yang dihadapi rekan-rekan petani dan masih belum banyaknya kartu tani yang belum terdistribusi, keluar surat dari Dirjen Sarpam juga. Baik, terima kasih. Di lapangan sudah bisa diketahui kalau misalnya ini sudah persemaian kan harusnya entah dari distributor segera ngedrop atau ngoyak-ngoyak minimal kelompok taninya segera mengajukan atau gimana? Teknisnya seperti itu, Bu. Kemarin keluhan yang kita terima dari masyarakat sama beberapa tokoh. Perwakilan dari Sragen, perlu kami sampaikan bahwa stok
pupuk urea subsidi. Pupuk urea subsidi yang ada di Desa Kaliwuluh, Grompol, Masaran, di gudang kami, sampai dengan kemarin sore itu ada 4.864.400 kilo atau 4.800 ton. Jadi menilik dari stok tersebut, siang tadi juga kami ke sana sekitar jam 10 itu bertambah menjadi 5.000 ton. Jadi kekhawatiran terkait dengan pupuk urea bersubsidi tidak perlu menjadi keresahan. Kemudian selanjutnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekda dan Bu Kadis bahwa ada angka-angka penyaluran. Berikut kami sampaikan penyaluran penebusan yang dilakukan oleh distributor dari alokasi 33.400 sudah direalisasi oleh distributor sebesar 21.688 ton per 31 Oktober hari Sabtu kemarin. Jadi sekitar 65% sudah ditebus oleh distributor. Sementara sampai dengan tanggal tersebut penyaluran ke petani atau ke kios itu sudah mencapai angka 20.158 ton. Jadi ini yang perlu kami sampaikan bahwa walaupun kami di gudang Grompol itu masih banyak sisa apabila Kabupaten Sragen masih membutuhkan, kami siap mendukung dari gudang Karanganyar di Talur. Begitu juga kawan-kawan petani, kelompok tani yang belum masuk di ERDKK, belum mendapat kartu tani, belum berbagai permasalahan tadi yang disampaikan, kami dari Pupuk Indonesia siap untuk menyiapkan pupuk non subsidi. Jadi itu yang perlu kami sampaikan, karena beberapa hari belakangan ini banyak sekali Twitter, Facebook maupun apapun mass media ke Bapak Gubernur atau ke pejabat yang lain bahwa ada kelangkaan pupuk. Ternyata ini tidak ada. Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Saya kira cukup. Mungkin pabrik pupuk yang belum terbayar oleh kemampuan pemerintah ini, Pak. Iya, Pak. Oke, saya tidak. Bahan baku pokok adalah gas. Gas itu terafiliasi dengan nilai dolar. Itu saja yang bisa saya jawab. Monggo Bapak silakan Kianu dulu. Pemerintah itu tidak mampu untuk membayar subsidi, tapi kemudian petani harus disulitkan lagi dengan ketika ada kartu tani. Kenapa harus ada kartu tani diwajibkan sih? Monggo. Itu yang Kebijakan pemerintah. Satu kebijakan pemerintah yang mana ini adalah melalui Kementerian Pertanian. Sebenarnya kalau penyidikan tadi ingin nggak subsidi, ya sebenarnya kita senang-senang saja. Lalu sudah ada kemandirian ekonomi, ada kemandirian dari masyarakat. Itu. Tapi subsidi ini diberikan karena tadi perlu disampaikan juga bahwa bahan baku pupuk ini sebagian besar adalah impor. Ini kalau diberikan secara bebas, petani juga pasti akan teriak. Di satu sisi petani kita ini masih kultural ya, terus terang petani ini kultural. Kenapa? Satu, ini tanah yang digarap ini juga tanah turun temurun dan mungkin juga akan berkurang karena dijual, dibagi waris ataupun yang lain. Dan satu juga kita kalau terkait dengan kartu ini adalah ini sistem yang harus tetap diaplikasikan. Bagaimana
dengan sistem digital ini proses distribusinya bisa berjalan dengan baik, karena ini juga untuk menghilangkan carut marutnya RDKK sebelum proses sistem digitalisasi, sehingga inilah yang dilakukan oleh pemerintah. Kenapa harus dengan kartu tani? Kita akui sebelum dilaksanakan dengan kartu tani, RDKK ini benar-benar carut marut. Dan yang kedua, ada kepastian bagi para petani, dia akan mendapatkan subsidi tersebut. Cuma kadang-kadang yang timbul permasalahan, belum tentu penggarap adalah pemilik. Bisa penyewanya, bisa sing duwe dodolan mantan. Nah, ini kan dan bisa juga pemilik tanah itu banyak, satu di kecamatan A, satu di kecamatan B, satu di kecamatan C. Nah ini kan yang perlu harus kita pahami. Syukurlah kalau seperti yang diinginkan materi. Wes, coba aku dari petani orang